Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari sepeda motor. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas bodi motor. Bodi motor merupakan kelengkapan motor yang wajib dimiliki untuk melindungi motor dari paparan sinar matahari maupun hujan lebat. Entah apapun jenis motor yang dimiliki, motor ini menjadi elemen yang penting untuk melindungi motor dari ganasnya cuaca. Melindungi motor Anda dari tangki, jok, hingga bagian bawah tak terkecuali dengan kedua roda. Berikut beberapa fungsi dari bodi motor. Antara lain, yang pertama, melindungi motor kesayangan Anda dari cuaca yang tidak tertentu. Kedua, bodi motor dapat melindungi motor Anda dari goresan-goresan, entah itu goresan dari motor lain jika sedang diparkir ataupun goresan dari binatang. Yang ketiga, manfaat selanjutnya, motor Anda dapat terlindungi dari debu, kotoran yang berterbangan dimanapun itu, sehingga Anda tak perlu lagi mencuci motor kesayangan Anda dalam waktu yang dekat. Bagian mesin, tentunya mesin memiliki fungsi utama. Yang pertama, kepala silinder atau cylinder head. Kepala silinder bertumpu pada bagian atas blok silinder. Titik tumpunya disekat dengan gasket atau packing untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Di samping itu agar permukaan metal kepada silinder dan permukaan bagian atas blok silinder tidak rusak. Kepala silinder biasanya dibuat dari bahan aluminium campuran seperti tahan karat, juga tahan pada suhu tinggi serta ringan. Biasanya bagian luar konstruksi kepala silinder bersirip. Itu untuk membantu melepaskan panas pada mesin berpendingin udara. Kedua, silinder mesin. Silinder liner dan blok silinder merupakan dua bagian yang melekat satu sama lain. Daya sebuah motor biasanya dinyatakan oleh besarnya isi silinder suatu motor. Silinder liner terpasang erat pada blok, dan bahannya tidak sama. Silinder liner dibuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan panas, sedangkan blok dibuat dari besi tuang yang tahan panas. Blok silinder merupakan tempat bergerak piston. Tempat piston berada tepat di tengah blok silinder. Silinder liner piston ini dilapisi bahan khusus agar tidak cepat aus akibat gesekan. Meskipun telat mendapat pelumasan yang mencukup, tetapi keausan lubang silinder tetap tak dapat dihindari. Karenanya dalam jangka waktu yang lama, keausan tersebut dapat terjadi. Keausan lubang silinder bisa saja terjadi secara tidak merata, sehingga dapat berupa keovalan atau ketirusan. Ketiga, bak engkol mesin atau crankcase. Biasanya terbuat dari aluminium die-casting dengan sedikit campuran logam. Bak engkol fungsinya sebagai rumah dari komponen yang ada di bagian dalamnya, yaitu komponen generator atau alternator untuk pembangkit daya tenaga listriknya sepeda motor, pompa oli, kopling, poros engkol, dan bantalan peluru, gigi persling atau gigi transmisi sebagai penampung oli pelumas. Bak engkol terletak di bawah silinder dan biasanya merupakan bagian yang ditautkan pada rangka sepeda motor. Sistem kelistrikan motor merupakan bagian dari seluruh rangkaian yang terdapat pada sepeda motor. Kelistrikan mempunyai tugas sebagai bagian pendukung dari bekerja suatu kendaraan yang mencakup kelistrikan mesin. Misalnya seperti sistem pengapian yang berfungsi untuk memberikan suatu percikan bunga api pada komponen busi motor. Kemudian kelistrikan bodi diantaranya seperti penerangan, lampu panel atau indikator, dan juga kelengkapan kelistrikan lainnya. Ketiga, bagian utama roda sepeda motor. Bagian utama roda sepeda motor seperti ban, pelek, dan jari-jari roda memiliki peranan penting pada sepeda motor. Roda adalah sebagai penunjang sepeda motor untuk berjalan, terutama roda belakang adalah sebagai tenaga penggerak seperti motor yang didapat dari tenaga mesin.
Roda juga berfungsi untuk menerima berat dan semua beban atau gaya yang ditimbulkan oleh kondisi jalan. Berikut beberapa bagian roda sepeda motor. Yang pertama, jari-jari sepeda motor. Berfungsi sebagai penghubung tromol roda dengan peleknya. Jari-jari juga sebagai penyangga berat dari sepeda motor dan sekaligus sebagai penyerap getaran atau goncangan dari kondisi jalan. Kedua, tuntunan ban. Ban merupakan bagian dari kendaraan yang langsung berhubung dengan jalan. Berfungsi untuk menjamin kendaraan berjalan nyaman dan aman dengan mengurangi hambatan-hambatan gelinding roda. Oleh karena itu, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh ban, yaitu mampu menahan berat kendaraan dan muatan atau arah atas dan bawah, mampu menahan gaya atau dorongan dari samping, kiri, dan kanan, mampu menahan gaya memanjang, contohnya saat pengereman dan akselerasi. Yang keempat, yaitu rantai motor berfungsi sebagai media untuk meneruskan putaran mesin dari countershaft transmisi ke bagian roda belakang, di mana rantai tersebut akan bekerja dengan memanfaatkan gear atau sprocket. Dengan begitu, roda belakang pun akan bisa berputar dengan semestinya dan mempermudah dalam berkendara. Yang kelima, pada umumnya shock pada motor mempunyai fungsi untuk mengurangi getaran atau kejutan yang Anda rasakan pada saat Anda melewati jalanan yang berlubang atau jalanan yang tidak rata. Untuk itulah keberadaan shock ini sangatlah penting fungsinya bagi kendaraan Anda. Shock pada motor terdiri atas dua jenis, yaitu shock depan dan shock belakang. Namun yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai komponen shock belakang. Yang pertama adalah shaft. Komponen shock belakang motor yang pertama adalah shaft. Komponen satu ini sangat penting seperti halnya komponen mesin motor, yang biasanya disebut dengan piston rod. Adapun fungsi dari shaft ini adalah sebagai laju penopang piston dan juga sebagai dudukan piston. Jarak main dari sebuah shock ini juga ditentukan oleh panjang pendeknya shaft ini. Kedua, sim dan piston. Komponen shock belakang motor yang kedua adalah sim dan juga piston. Adapun fungsi utama dari sim dan juga piston ini adalah sebagai komponen yang bertugas untuk mengatur sirkulasi oli di bagian dalam tabung agar dapat bekerja dengan baik dan menunjang kinerja komponen lainnya. Ketiga, spring. Komponen shock belakang motor yang ketiga adalah spring. Biasanya spring ini disebut juga dengan per dan juga ulir. Adapun fungsi utama dari spring ini sendiri adalah untuk menahan beban kendaraan dan juga mempunyai fungsi lain untuk membantu proses rebound. Untuk itu, Anda wajib memahami dampak buruk terhadap motor jika beban berlebihan. Komponen yang pertama kali terdampak adalah shock itu sendiri. Yang keenam, jok. Fungsi dari jok adalah tempat duduk atau bantalan atau bisa juga disebut pelana yang berfungsi menopang tubuh dan peredam guncangan. Umumnya istilah jok digunakan pada tempat duduk bagi pengendara atau pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor. Yang ketujuh adalah sasis. Sasis berfungsi sebagai dudukan atau penempatan seluruh komponen yang membentuk kendaraan serta mengontrol jalannya kendaraan. Sasis sendiri mempunyai fungsi yaitu penopang mesin, tahanan dari sistem suspensi sebagai penyerap goncangan dan getaran yang timbul akibat kondisi jalan, tahanan dari garpu depan dan garpu belakang sehingga motor dapat dikendalikan, penahanan dari tempat duduk, penahanan standar atau tunjang tengah dan samping, dudukan tangki dan bahan bakar, peletakan baterai dan peralatan listrik lainnya.
Baiklah, itu saja bagian-bagian motor yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon kritikan dari Anda. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton.